Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Masyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini kita diberikan banyak sekali nikmat, baik yang kita minta maupun tidak kita minta. Termasuk salah satunya kenikmatan berupa kesehatan, keimanan dan keislaman yang saat ini melekat pada jiwa kita, serta nikmat berada di bulan Ramadan yang mana tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama dengan kita. Salat dan salam senantiasa kita curahkan bahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah siang kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan ketakwaan kita baik secara kualitas dan kuantitasnya. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Dan yang luar biasa, pada bulan Ramadan saat ini mungkin banyak dari saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami kesulitan, yang kemudian tidak sama dengan kita mendapatkan banyak kenikmatan, ketenangan dalam menjalankan ibadah. Maka sungguh sangat merugi apabila kita kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat keadaan kita saat ini dan kita tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dengan datangnya bulan Ramadan kali ini bisa menjadi evaluasi bagi kita. Sesungguhnya kita secara pribadi ini mampu, dan Ramadan ini sebagai bukti bahwa kemudian kita mampu untuk menjadi pribadi yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menjadi pribadi yang mampu menahan, tidak melakukan kemaksiatan. Kita mampu kemudian untuk menahan rasa kantuk kita saat malam, melaksanakan qiyamul lail. Itu sebenarnya kita mampu. Dan seharusnya pasca Ramadan tidak kemudian kita kembali ke settingan awal kita. Biasanya kita kemudian selepas sholat isya santai, selepas sholat isya kita bermain. Maka coba setelah 30 hari Allah Subhanahu wa taala, sekitar 29 atau 30 hari, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pelatihan kepada kita, kita mampu atau tidak untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama 30 hari. Maka pembiasaan-pembiasaan itu layaknya menjadikan kita orang yang lebih baik sebagai bekal kita untuk bertempur, sebagai bekal kita kemudian untuk menjalani 11 bulan ke depannya. Dan kita bertemu lagi dengan Ramadan dalam kondisi terbaik kita dan bahkan lebih baik lagi. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan yang datang kali ini sesuai dengan Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhirahu 'idqu minan nar." Jika kemudian Ramadan itu datang saat ini kepada kita, kemudian kita tidak mampu memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka sungguh kita adalah orang-orang yang rugi bahkan celaka. Banyak sudah disampaikan oleh para khotib
di mimbar ini atau di mimbar-mimbar yang lain, atau mungkin lewat di layar HP kita, bahwa kemudian jika Ramadan ini berlalu, kita tidak mampu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu mendapatkan maghfirah dari Allah, bahwa kemudian dosa-dosa kita belum diampuni, kita adalah orang-orang yang sangat merugi. Awal bulan Ramadan akan menjadi rahmat, pertengahannya menjadi ampunan, dan akhirannya menjadi pembebasan dari api neraka. Maka dari itu, jamaah Jumat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kemudian kita untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di event bulan Ramadan, itu menjadi pengganda bagi kita, bahwa kemudian rahmat Allah saat ini itu bisa kita raih dengan sangat luar biasa, dengan banyak kemudahan, di mana mungkin di luar bulan Ramadan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah itu sedikit lebih sulit. Saat kita berpuasa, ada saudara di sekitar kiri dan kanan kita tidak berpuasa di luar Ramadan. Saat kemudian kita mau melakukan sebuah kebaikan, kita mau melakukan sebuah amal ibadah, karena kita tahu memang amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, menjadi tambahan semangat bagi kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka kemudian rahmat Allah itu sangat luar biasa. Pahala di dalam bulan Ramadan, setiap amal ibadahnya dilipat gandakan. Setan-setan kemudian dibelenggu. Dan orang-orang di sekitar kita kebanyakan sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memudahkan kita menjalankan puasa Ramadan. Kita lihat bagaimana kemudian toko-toko, warung-warung yang ada di sekitar kita sudah tertutup. Ya mungkin ada 1-2 yang kita lihat, ada warung yang masih buka, ada warung yang kemudian siang hari tertutup tirai tapi terlihat di bawahnya banyak kaki-kaki bergelantungan. Maka jadikan itu bukan sebagai pemberat bagi kita, tapi kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi pemberat amal ibadah kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya secara pribadi pada sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hampir di seluruh kehidupannya, hampir seumur hidupnya, yang mana kemudian ketika si pemuda ini meninggal dengan amal ibadah yang sudah dia kantongi seumur hidupnya, ditanya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kisah ini sebuah kisah yang masyhur, tapi menurut beberapa ulama kemudian ada yang menyatakan bahwa kisah ini dhaif seperti itu. Tetapi inti dari kisahnya atau muatan utamanya dalam kisah ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa kemudian si pemuda ini menjalankan kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bagi kita hari ini sangat luar biasa hal itu. Di mana ada orang yang mungkin sangat sedikit atau bahkan tidak bermaksiat kepada Allah, begitu ya. Sangat sedikit maksiatnya, menggunakan hampir seluruh kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan malam-malamnya, siangnya dia berpuasa, menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luar biasa. Dan kemudian saat dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala tanya, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat, masukkanlah si fulan ke dalam surga karena rahmatku. Terdengarlah oleh si pemuda ini, loh, jadi saya ini seumur hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi wasilah saya masuk surga, sehingga dia protes. Loh ya Allah, bahasa kita mungkin ya, saya ini sudah beribadah dengan luar biasa seumur hidup saya, lah kok ternyata saya masuk surga karena rahmatmu. Merasa kemudian tidak adil mungkin ya, ada mungkin sedikit rasa kesombongan dalam dirinya. Kemudian Allah perintahkan para malaikat,
kita timbang ulang antara rahmatku dengan amal ibadahmu selama hidup di dunia. Tidak imbang. Rahmat Allah jauh lebih berat. Sehingga kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, masukkan si fulan ini ke dalam neraka. Akhirnya si fulan sadar bahwa kemudian ternyata rahmat Allah lah yang kemudian menjadikan saya bisa masuk surga. Si fulan ini menyadari kesalahannya dan kemudian Allah tidak jadi memasukkan si fulan ke dalam neraka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah tersebut kita bisa ambil beberapa pelajaran. Bahwa kemudian rahmat Allah lah yang paling penting dalam kehidupan kita. Tapi perlu untuk kita garis bawahi bahwa jangan kemudian kita menganggap remeh amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Lantas apakah kemudian sholat saya, puasa saya ini bernilai 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bahwa kita juga harus ingat rahmat Allah, kasih sayang Allah itu bisa turun kepada kita kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita tetap bersemangat, giat dalam beribadah, mengajak saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita untuk ayo, ini mumpung Ramadan, eventnya double pahala, bahkan dilipat gandakan sampai 10.700 kali lipat. Yang kalau kemudian kita sia-siakan, Ramadan lewat begitu saja, maka sangat eman bagi kita. Dan di saat ini Allah turunkan maghfirah, Allah ampuni dosa-dosa kita, rahmat Allah banyak diturunkan. Maka marilah kita pilihlah. Kalau enggak bisa semuanya melakukan amal-amal solih, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau ada yang mampu kemudian diberikan kemudahan dalam rezeki berupa amal, berupa kekayaan, berbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Yang diberikan kesehatan, kekuatan, gak gampang ngantuk, manfaatkan untuk tilawah, manfaatkan untuk qiyamul lail, sholat malamnya. Yang diberikan kesehatan fisiknya, perkuat kemudian puasanya, dimaksimalkan dengan banyak membantu orang lain. Banyak kemudian grup-grup dalam WA, seliweran dalam WA saya begitu nggih. Banyak anak-anak muda yang kemudian aktif di masjid, mengelola masjid sekarang anak-anak muda. Semoga Allah mudahkan urusan-urusannya dan Allah mudahkan segala urusan seluruh kaum muslimin hari ini. Orang-orang yang memudahkan urusan orang lain, menjadi panitia di masjid, semoga bisa terjadi atau terselenggara kegiatan di masjid dengan baik. Anak-anak muda yang hari ini kemudian meluangkan waktunya, yang mungkin bisa, wah sore ini enak untuk jalan-jalan, enak untuk kemudian ngabuburit bareng teman-teman. Enggak. Banyak anak-anak muda, orang-orang yang saat ini berada di masjid meluangkan waktu mereka, melewangkan waktu-waktu yang mungkin sangat melenakan mau buka puasa seperti itu, lebih memilih untuk kemudian terjun di masyarakat, mengambil takjil, mengurus jamaah masjid, memastikan bahwa kondisi masjid ini bersih, masjid ini layak digunakan. Semoga itu bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus, bahkan nanti sampai kemudian kita meninggal dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.